Mau nikah sama aku nggak? Aku bakal selalu sayang sama kamu. Jaga kamu dan baik sama kamu. Kakak King, aku putus, kamu bisa temani aku nggak? Oke, aku langsung ke sana. King, kamu belum jawab aku. Han masih nunggu aku soal nikah. Kita bicarain nanti aja. Urusan Zhang Hanzi lebih penting dari nikah kita ya. Ye Tianhan cuma adik angkat aku. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, kita putus. Kita udah bersama 8 tahun. Kamu mau aku nunggu sampai kapan? Kamu. Kakak King, kalau kamu nggak bisa, malam ini aku sendiri juga nggak apa-apa. Lepasin aku, Han butuh aku sekarang. Dia butuh aku nggak butuh kamu ya. Zhang Hanzi perlu nikah sama kamu. Ye Tian, aku udah bilang jangan ngomong sembarangan. Han nggak apa-apa Ye Tian, dia nggak bakal ngehiraukan. Siapa nih? Jangan-jangan King balik. King. Abang Tian. Oh, kamu ya. Kak Tian, kenapa kamu minum alkohol? Kemarin malam kamu kan melamar, kenapa? Qin Yiking pagi ini ada di rumah Zhang Hanzi. Bagaimana kamu tahu dia ada di rumah Zhang Hanzi? Kamu tidak tahu ya, Zhang Hanzi pagi ini posting di WeChat Moments. Lihat. Sarapan bubur buatan King Jie sendiri. Kak Tian. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kak Tian, sudah 8 tahun, kamu mengorbankan kesempatan belajar di luar negeri, bertengkar dengan orang tua. Kamu masak untuknya, tapi dia malah berhubungan dengan Zhang Hanzi. Apakah ini sepadan? King dulu tidak seperti ini. Aku pernah berjanji padanya untuk selalu baik padanya. Kak Tian, setelah kita lulus kuliah, kita pergi ke kota besar bersama, kita berusaha bersama, menabung untuk beli rumah. Kamu harus bertanggung jawab padaku ya. King, aku akan selalu baik padamu. Kak Tian, tapi orang bisa berubah bukan? King, akhirnya kamu angkat telepon. Kalau kamu mau bicara soal pernikahan. Tidak, King, aku demam. Aku sekarang di rumah sakit. Jadi, apa hubungannya denganku? Cuma demam. Kamu laki-laki, jangan terlalu lebay. King Jie, filmnya mulai. Datang. Kini King, kamu dan Zhang Hanzi sedang nonton film. Kak Tian, ini. Kamu benar, orang memang bisa berubah. Malam ini ada makan malam teman sekelas. Kamu siap-siap, jemput aku dan Hanshi. Malam ini kita selesaikan. Kamu menyalahkanku? Kamu tidak pernah berdiskusi denganku. Kenapa kamu melamar? Aku harus menerima. Benar juga ya Tian. Kamu tidak bisa memaksa King Jie. Lagi pula karirnya sedang naik, tidak bisa terganggu dengan pernikahan. Dia tidak ada waktu untuk menikah denganku. Tapi ada waktu untuk menemani kamu. Bisa tidak kamu jangan sarkas? Han baru putus cinta. Aku sebagai kakak, menghiburnya kenapa? King Jie, jangan bertengkar, ini salahku. Next time sebelum aku datang, aku akan tanya Ye Tian dulu. Kenapa? Aku harus selalu mendengarnya. Ye Tian, kalau kamu tidak minta maaf padaku dan Han hari ini, kita putus. Ye Tian,
Aku dan King Ji hanya hubungan kakak adik. Kamu laki-laki, harus lebih besar hati. Baiklah, kita putus. Kamu mau putus denganku? Baik, putus ya putus. Jangan menyesal nanti. King Jia, jangan marah dong King Jia. Biarkan orang lain menertawakan kita, lanjut minum aja. Ye Tian, Ye Tian. Dia sudah mabuk selama 2 hari berturut-turut, tubuhnya sangat kelelahan. Belakangan ini, jangan biarkan dia minum alkohol. Bukannya dia pergi dengan Sang Han Xia. Baik, saya mengerti, dokter. Atian, kamu sudah bangun, kamu bikin aku kaget. Kok kamu di sini? Aku pacarmu, kamu sakit. Tentu saja aku harus di sini menemani kamu. Aku ini laki-laki, nggak perlu terlalu lebay. Kamu harus banget ngomong seperti itu sama aku. Bukannya itu yang kamu bilang siang tadi. Sakitku ada hubungannya apa sama kamu? Aku waktu itu nggak tahu kalau kamu sakit parah. Jadi kalau aku nggak sakit parah, nggak pantas kamu datang menjengukku. Sang Hanzi cuma patah hati, kamu langsung buru-buru ke sana. Masalah kita, ada hubungannya apa sama Ahan? Bisa nggak sih jangan selalu nyebut dia? Kita sudah putus, kamu pergi saja. Aku nggak butuh kamu merawatku. Itu kan cuma omongan marah. Soalnya kamu sakit kali ini, aku maafin kamu deh. Kamu lapar ya? Aku beliin bubur. Liang, jemput aku di rumah sakit. Atian, aku sudah kembali. Atian, Non, pasien di ruangan ini sudah pergi. apa katamu? Apa Atian beneran marah? Kenapa nggak angkat telepon? Tian Ge, telepon Qin Yi King nggak kamu angkat. Aku nggak ada yang perlu dibicarakan sama dia. Tian Ge, aku sudah bilang kamu seharusnya begini dari dulu. Ayo pergi. Nggak, Atian sangat mencintaiku. Dia cuma marah, seperti dulu, dirayu dikit pasti baikan. Atian kamu sudah bangun? Ayo, aku masak bubur. Aku masih kerja, kamu makan sendiri aja. Tunggu, aku susah-susah bangun pagi. Masak bubur 2 jam, kamu makan dulu baru kerja ya. Nggak ada waktu. Yetian, sekarang belum jam 8. Kenapa nggak ada waktu? Dari sini ke kantor naik mobil 1 jam, aku kerja jam 9 pagi. Mana ada waktu? Kok bisa jauh banget? Kamu pilih rumahnya, kamu tidak tahu ya? King, tempat ini terlalu jauh dari kantorku, bagaimana kalau kita cari lagi? Tapi aku susah bangun pagi. Di sini paling dekat dengan kantorku. Atian, kamu kan punya mobil, nyetir aja. Sejauh-jauhnya juga nggak sampai mana kan, Atian? Malam ini kita makan malam bareng yuk. Aku sudah pesan di restoran favoritmu itu. Nggak, Ye, aku lagi beli sarapan. Perlu aku bawain buat kamu. Siapa dia? rekan kerja. Rekan kerja apa yang begitu perhatian sama kamu? Kamu kan juga perhatian sama Sang Hansi, bahkan bikin sarapan buat dia. Itu kan beda. King, gimana bubur yang aku rekomendasikan? Yetian suka nggak? Han,
Kamu bilang. Rekan kerja seperti apa yang pagi-pagi sudah kirim SMS? Tanya kamu mau makan apa? King, Yetian kok bisa gini ya? Pantas kemarin dia bilang mau putus, ternyata sudah dekat sama orang lain. Sudah. Atian gak mungkin suka sama orang lain, dia pernah bilang. Dia akan selalu mencintaiku. Bos, Yetian, ada proyek baru di perusahaan, harus dinas luar kota sebulan. Kamu mau nggak? Kalau berhasil, bonusnya 10 juta. bos, aku mau. Bagus, aku kira kamu akan menolak lagi. Di departemen ini, kamu yang paling aku andalkan. Kalau bukan karena selama ini, kamu selalu menolak dinas luar kota. Aku sudah lama menaikkan jabatanmu jadi manajer, kali ini. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Terima kasih bos, Kiniki nggak suka aku dinas luar kota. Aku sampai menolak banyak kesempatan, sekarang ingat-ingat. Rasanya agak bodoh. Atian, aku ingat kamu pernah bilang jam tanganmu rusak. Lihat ini, jam tangan ini kamu suka nggak? Jam tangan sudah rusak 3 bulan, baru sekarang ingat. Kok belum ada balasan? Ada apa? Atian, pesanku kamu belum lihat ya. Aku sudah lihat. Terus kamu tahu, Jam tangan, aku sudah beli 3 bulan lalu, masih ada apa lagi? Kalau nggak ada, aku tutup ya. malam ini aku sudah pesan restoran. Malam ini aku lembur, Sampai jam berapa? jam 9. Hei Yetian, malam ini kita ada acara kumpul-kumpul kantor, kamu ikutkan. Dulu demi cepat pulang menemani Kiniking. Acara kumpul-kumpul seperti ini aku belum pernah ikut. Oke. Kak King, kok kamu bisa cepat keluar? Kuah yang kamu bawa untuk Yetian, dia belum minum ya? Dia nggak ada. Kak King, dia bohong kerja lembur, ternyata untuk makan malam sama cewek ini. Sudah larut begini masih bawa kita pulang, kasihan banget ya. Kalau udah tahu kasihan, kenapa masih minta dia antar? Kamu nggak tahu dia punya pacar. Kamu nggak tahu dia punya pacar. Kiniking, kamu ngapain? Kamu berteriak ke aku demi cewek ini. Kamu. Yetian, ada apa ini? Ini siapa? Aku ini pacarnya Yetian. Yetian, aku tiba-tiba ingat. Malam ini aku dan Kak J ada urusan, kita duluan ya. Kita ada urusan apa sih? Pergi aja. Enggak. Mereka berpasangan. Walaupun gak berpasangan, sekalian antar kenapa? Jangan semua orang. Dipikir kayak kalian yang gitu-gitu. Apa maksudnya kayak kita? Kalau bukan kamu bohong bilang kerja lembur, aku nggak mungkin salah paham sama kamu. Kak King, ada lagi cewek pagi tadi. Iya, ada lagi cewek pagi tadi. Kalian hubungan apa? Kenapa dia ngasih sarapan ke kamu? Kalian memang gak ada rahasia ya? Kamu sendiri, udah berbuat salah sama Kak King, nggak boleh Kak King ngomong. Yang lebih parah dari ini, kalian gak pernah lakuin ya? Kenapa gak merasa bersalah sama aku? Atian, malam ini aku ada urusan, nggak makan di rumah. Kamu makan sendiri, tidur cepat ya. Tapi, hari ini ulang tahunku. Kok jam 11 belum pulang? Jangan alihkan topik, aku dan Kak King. Semua hubungan kita terbuka, kalau kamu dan cewek itu nggak ada apa-apa. Kenapa nggak berani bilang? Cewek itu, teman kantorku, dia dan pacarnya, mobilnya rusak 2 hari ini. Kebetulan aku sekalian antar mereka. Mereka berterima kasih ngasih sarapan ke aku. Ada masalah. Oh gitu, aku tahu Atian nggak mungkin suka sama orang lain. Atian, maaf. Jangan bilang maaf, soalnya kita udah putus. Atian, aku salah, kita pulang ya. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi buat ketemu sama Kak Han. Kak King.
Kak Han, hari ini kasihan ya udah nemenin aku. Lain kali aku dan Atian traktir kamu makan. Ya udah, Ye Tian. Kak King mengantarkan makanan untukmu sampai tidak sempat makan malam. Kamu harus merawatnya dengan baik setelah pulang. Apa yang dia katakan benar. Ya Atian, aku lapar, ayo pulang yuk. Aku ingin makan masakanmu. Dia hanya mengatakan hal-hal seperti itu ketika merasa bersalah. Kalau mau makan, masak sendiri atau kalian bisa makan bersama sekarang. Masih ada waktu. Kak King, kalau dia sudah bilang begitu, malam ini istirahat di rumahku saja. Atian maaf, aku seharusnya tidak membohongimu. Tapi aku benar-benar khawatir padamu, makanya aku mengantarkan makanan untukmu. Maafkan aku ya. Lepaskan. Tidak, kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan melepaskan. Kak King, kamu baik-baik saja. Yetian, Kamu harus segera pergi dinas, tidak masalah kan? Tidak masalah, bos. Sikap apa itu? Minta maaf sama Kak King. Kamu pikir aku masih peduli padanya? Ahan, Kamu. Kak King, aku yang memulai, jangan salahkan Ye Tian. apa yang kamu lakukan itu tidak bisa disebut memulai. Yetian, Ahan hanya membelaku beberapa kata. Kamu langsung mau memukulnya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak langsung memukulku saja? Kalau kalian begitu peduli satu sama lain, lebih baik kalian jadian saja. Lagi pula dia juga sudah putus. Yetian, jangan macam-macam lagi. Kalau kamu masih seperti ini, aku benar-benar akan putus denganmu. Kamu pikir aku bercanda sebelumnya? Kini King. Kamu harus paham, kita sudah putus. Tidak mungkin. Kamu bilang akan mencintaiku selamanya. Cinta juga bisa terkikis? Apa yang membuatmu berpikir bahwa setelah kamu selingkuh dengan seorang pria, aku akan tetap mencintaimu seperti dulu? Selingkuh apa? Aku tidak. Aku dan Ahan hanya. Kakak adik, sahabat pria, terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas kita sudah putus, cukup sampai di sini. Beberapa hari lagi aku akan pindahkan barang-barangku. Ye Tian, aku tidak percaya kamu benar-benar tidak peduli padanya. Kak King, Jangan bicara, biarkan aku sendiri sebentar. Yao Yao. Apa aku benar-benar salah? Ye Tian sangat mencintaimu, asalkan kamu benar-benar berubah. Dia pasti akan memberimu kesempatan. Ya, asalkan aku bisa membuat Atian melihat tekadku untuk berubah. Dia pasti akan memaafkanku. Atian, Ada apa? Atian, kamu bilang tadi pagi. Ke kantor butuh 1 jam, aku pikir terlalu jauh. Jadi aku cari beberapa rumah yang lebih dekat, ingin lihat bareng kamu. Gak usah, aku cari sendiri aja. Tapi aku udah cariin Atian. Lihat aja ya. Kini King, aku cuma lagi sibuk kerja di luar kota. Gak ada waktu cari rumah. Kalau ini bikin kamu salah paham. Aku tekankan lagi, kita udah putus. Atian, kalau kamu nggak suka aku cari lagi. Istirahat yang cukup ya. Atian, obat lambung malam udah diminum. Udah. Ya, istirahat yang cukup. Dia kan suka sama Zhang Hanzi, sekarang ngapain manjain aku? Selama Atian belum pergi mungkin masih ada kesempatan. Udah jam 8, Atian kok belum bangun. Atian.
Apa dia udah pergi? Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Mama, Atian, kamu di mana sekarang? King nelpon kamu. Kok nggak diangkat? King mereka kenapa jadi dekat gitu? Emma, aku lagi dinas luar kota, dia nyari kamu ya? King nggak nemu kamu jadi. Dia sekarang di sebelah kamu ya? Kasih teleponnya, aku mau ngomong sama dia. Tante kasih ke aku aja. Ada apa sih, ngomong baik-baik sama King ya? Iya, Atian, King urusan kita jangan libatkan orang tua aku. aku cuma pengen perhatian sama Om Tante. Perhatian dulu, kenapa nggak perhatian? King besok orang tua aku mau datang, mereka pengen ketemu kamu. Aku mikirnya mau. Aku nggak ada waktu. King kita udah pacaran bertahun-tahun. Sudah waktunya ketemu orang tua. Nggak ngerti ya, aku nggak mau ketemu. Kita cuma pacaran, bukan mau nikah. Ngapain ketemu orang tua? Halo Han, besok ke taman bermain yuk. Boleh, besok aku libur. Aku tunggu kamu jemput ya. Dulu aku salah, tapi sekarang aku udah berubah. Nggak percaya, tanya tante aja. Atian, kalian udah pacaran lama. Jangan karena hal kecil ribut terus. Atian, kamu lihat tante sudah bilang begitu. Kasih aku kesempatan lagi dong. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Bagaimanapun kamu meyakinkan ibuku, kita sudah nggak mungkin lagi MA. Jangan ganggu aku lagi. Aku hamil. Aku juga akan jelaskan ke ibuku, hari ini. Apa? Aku hamil Atian, kita rujuk yuk. Kenapa harus hamil sekarang? Apa aku harus demi anak? Terus sama dia. Kak King, udang favoritmu. Terima kasih Han. Si anjing, kini King udah naik ranjangku. Gak bisa, aku harus tanya jelas. Kamu tahu nggak kini King hamil? Kak King hamil, nggak mungkin. Dia bilang sendiri, kamu nggak tahu. Bikin Kak King hamil dulu, terus ancam putus, kamu pikir gitu. Bisa bikin Kak King ninggalin aku, nikah sama kamu, aku kasih tahu. Nggak mungkin. Jadi ini memang anakku. Atau langsung hilang aja nggak peduli. Karena ini anakku, harus selesaikan juga ini. Han, kan udah bilang, jangan hubungi aku dulu. Kak King, kamu hamil. Kamu tahu dari mana? Yetian yang bilang. Kenapa dia bilang ke kamu? Dia curiga sama aku. Kak King, kamu sadar dong, ini saatnya kamu. Momen penting promosi, Yetian sengaja bikin kamu hamil, biar promosimu gagal. Nanti kamu cuma bisa andelin dia. Yetian nggak kayak gitu, bulan ini. Jangan telepon aku lagi. Kak King. Bajingan. King, kamu mau kemana? Tante, aku mau cari Yetian, makan malam sendiri aja ya. Kalian kenapa di sini? Kak Tian, dia bilang hamil, maksa aku bawa dia cari kamu. Yetian, kamu bisa curiga sama aku. Kamu nggak pulang semalaman? Berapa malam sama Zhang Hanzi?
Mau aku hitungin? Tapi aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Atian, aku cinta kamu. Kalau kamu bener cinta aku, gak akan deket-deket sama dia. Liang, antri dia pulang, aku masih ada kerjaan. Tunang aja Kak Tian, kakak ipar. Kak, ayo kita pergi. Sakit, perutku sakit sekali. Ini bukan anaknya, ada apa ya? Kak Tian, cepat, perutku. Aku antar kamu ke rumah sakit. Atian, aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Kamu pura-pura. Atian, aku hamil. Ini anakmu, kita jangan bertengkar lagi. Bagaimana? Aku janji, ke depannya. Aku tidak akan bertemu dengan Zhang Hanxi lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Kalau hamil, sebaiknya periksa dulu. Tidak apa-apa, aku merasa baik-baik saja. Kamu tidak mau ke rumah sakit. Tidak perlu, ke rumah sakit ribet. Kan kamu masih harus kerja. Tidak perlu? Atau sebenarnya kamu tidak hamil? Kok bisa kamu berpikir begitu? Aku benar-benar hamil. Kalau kamu hamil, pasti sudah menamparku. Kita sudah kenal 8 tahun, aku tidak mengenal kamu. Tidak tahan sedikit kesulitan, tidak tahan sedikit penderitaan. Atian, aku benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Kamu tahu tidak, pagi tadi aku buka pintu masuk kamar. Ketika aku tidak melihatmu, aku sangat takut. Jadi kamu bohong hamil, dan menipu ibuku datang. Aku hanya... Jangan hanya, ketika kamu berbohong ini. Tidak pernah berpikir aku akan tahu. Kamu hanya mengandalkan aku dulu. Bagaimanapun akan memaafkanmu. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. Liang, Kak Tian, masih ada barang-barangku di rumahnya, bantu aku pindahkan. Setelah aku selesai dinas, aku cari rumah untuk pindah. tunang, serahkan padaku, rumah juga bisa aku cari. Terima kasih, sudah siang, ayo makan. Kak, kita makan apa? Di sana ada makanan khas yang berbuka. Tunggu. Kini King, kamu mau apa lagi? Yetian, kamu ingat tidak, saat kamu mengaku padaku, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu akan selalu mencintaiku, menerimaku. Meskipun aku punya banyak kekurangan, kamu tidak peduli. Semua itu kamu lupa. Aku kasih tahu Kak Tian kita dulu. Adalah cowok paling ganteng di sekolah, setelah dia bersama kamu. Banyak surat cinta yang dia robek, kamu tahu tidak, dan dia tidak cukup mencintaimu setelah bersamamu. Lalu mengapa dia tidak melanjutkan? Aku sudah terbiasa dengannya. Untuk meninggalkan saya. Kau bilang kau sudah terbiasa. Kau tidak mencintaiku, jadi aku tidak mencintaimu. Hanya sesederhana itu, jangan datang padaku. Baik. Aku tidak akan mencarimu lagi. Jangan menyesal. Yao, aku menyesal. Aku seharusnya tidak berbohong padanya. Karena sudah seperti ini, biarkan saja. Aku tidak bisa melepaskannya. Tidak ada yang lebih baik dariku. Lalu kenapa kau harus bersama Zhang Hanxi? Dia dan aku hanya saudara. Kakak, jika Yetian juga punya adik yang baik. Menemani dia setiap hari untuk menonton bintang-bintang dan menonton bulan bermain game sepanjang malam. Bahkan berbicara tentang filosofi hidup. Yetian, dia tidak akan. Anda lihat, Anda tidak bisa menerima. Lalu mengapa Yetian menerima dan King? Kau benar-benar sedih sekarang karena cinta Yetian? Atau Anda tidak ingin kehilangan seseorang yang mencintai Anda dengan sepenuh hati? Saya. Jika itu yang terakhir, kau tetap memilih untuk bersama Yetian.
Apakah itu benar-benar adil baginya? Baiklah, jangan sedih. Kau sangat cerdas dan cantik. Tidak mudah menemukan Yetian yang lain. Tapi mereka bukan Yetian. Hei Yuyao. Yetian Qingqing dia mabuk dan menangis. Bisakah Anda menghiburnya? Atian, aku minta maaf. Aku tidak akan menghubungi Zhang Hanzi. Kau tidak bisa. Aku dan dia sudah putus. Saudara Tian, selamat, Anda kembali menjadi lajang dan datang kepada kami 1000. Ayo. Selamat atas kehidupan baru saya. Makan Tian. Selamat promosi. Sepupuku akan datang minggu depan. Kemana perginya? Tian kakak memberi makan Tian. Aku punya sesuatu di sini. Kini King, bagaimana kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Aku baru saja belanja sayuran di supermarket. Malam ini aku mau bikin hotpot. Mau ikut makan nggak? Kini King, kamu gila ya? Kenapa pindah ke sini? Aku nggak gila. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ingatkan aku bilang jangan cari aku lagi. Kalau nggak gila, kenapa pindah ke sini? Dari sini ke tempat kerjamu butuh 1 jam, kamu bisa bangun pagi nggak? Atian, kamu peduli sama aku ya? Kamu nggak bisa diajak ngerti. Atian, lihat. Ini apa? Ini King. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan selalu mencintaimu, melindungimu dan baik padamu. Ini cincin berlian yang kamu pakai saat melamarku. Aku cari berhari-hari di rumah baru ketemu. Kupikir ini takdir kita. Takdir apa? Takdir kita sudah habis. Atian, aku tahu aku sudah melukai hatimu. Nggak seharusnya minta maaf. Kalau kamu kesal sama aku, bisa nggak peduli. Aku cuma ingin di sampingmu. Sesekali lihat kamu saja sudah cukup. Batalkan kontrak rumah dan pindah kembali. Kini King. Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku pasti nggak akan kembali. Atian, aku akan buktikan dengan tindakan. Kenapa sih Kini King ini nggak bisa move on? Tian ga. Kamu jangan sampai lemah sama dia. Nggak akan. Tian ga, kamu punya kamar kosong nggak? Ada. Kalau gitu aku suruh adikku menginap semalam. Gimana? Sudahlah, jangan libatkan adikmu. Lagi pula Kini King beberapa hari ini memang nggak terlalu sering muncul di depanku. Ini justru yang paling menakutkan. Siapa tahu dia merencanakan apa? Kakak, apa kamu nggak ingin dia pergi? Kamu setuju kan? Iya, asal bisa bantu Tian Ge, aku mau lakukan apa saja. Tian Ge, lihat Lan sudah bilang bisa, kamu masih khawatir apa? Oke, sudah diputuskan. Jangan pedulikan omongan kakakmu. Atian, Hari ini istirahat yang cukup, besok pagi aku antar kamu pulang. dia ngobrol sama siapa? Tapi Tian Ge, terus-terusan diganggu gini, kamu juga kesalkan. Maaf Tian Ge, apa aku nggak seharusnya tanya ini? Kamu benar, Kini King. Atian. Siapa nona ini? Halo, aku Lurulan, pacar baru Tian Ge. Tidak mungkin Atian tidak akan menyukaimu. Kenapa tidak mungkin? Sohot palsu.
Tenang, aku profesional. Sekarang Tian adalah pacarku, Nona Qin. Tian. Kalian benar-benar sudah jadian. Ya jadi jangan ganggu aku lagi. Aku takut pacarku marah. Baiklah, nanti malam minum jangan aja aku pacarku dengar bisa marah. Tian benar-benar jatuh cinta pada orang lain. Tian, tadi aktingku gimana? Keren, cuma agak bikin kaget. Harus bikin kaget biar dia percaya. Nyerah aja. Kamu benar. Sudah larut siapa ya? Bukannya sudah jelas aku punya pacar. Tian, pipa air rumahku bocor. Bisa bantu perbaiki nggak? Pipa bocor ya cari tukang pipa. Aku nggak punya nomor tukang pipa. Dulu semua ini kamu yang urus. Aku nggak ada cara lain baru cari kamu. Cari nomor ke pengelola gedung. Sudah larut air terus bocor. Aku takut sebelum tukang pipa datang, airnya udah kebocoran ke bawah. Tian, aku nggak sengaja ganggu kamu. Tunggu 3 bulan sewa habis aku akan pindah. Bantu aku dong. Tunggu ambil alat. Terima kasih Tian, ternyata. Tian masih baik hati. Afu, kenapa dia juga datang? Dia pacarku, sudah larut, aku nggak mau dia salah paham. Nona Qin, kamu nggak keberatan kan? Tentu saja tidak. Mana yang bocor? Dapur di sini. Kebetulan Nona Qin hari ini ulang tahunmu. Ini buatanku sendiri. Dulu aku pernah janji sama seseorang. Kasih dia kue buatanku sendiri. Jadi selama ini aku terus latihan. King gimana aku bikin kue seharian? Enak Tian, kamu memang hebat. Nanti ulang tahunmu aku juga mau kasih kue buatanku. Oke. Ya. Janji 6 tahun lalu, apa artinya menepatinya sekarang? Di lantai ada air, tunggu aku. Nona Qin, apa gunanya terus terpaku pada masa lalu? Janji yang sudah kedaluarsa seharusnya seperti kue yang sudah kedaluarsa. Semuanya dibuang ke tempat sampah. Bagaimana kamu tahu pasti itu sudah kedaluarsa? Kita sudah bersama selama 8 tahun. Kamu pikir kamu benar-benar bisa menggantikan aku? Tapi Kak Tian sekarang adalah pacarku. Nona Qin, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu membuat Kak Tian sangat kecewa padamu, aku tidak akan punya kesempatan ini. Kamu. Apa yang aku katakan salah, Nona Qin? Sekarang keberadaanmu bagi Kak Tian adalah sebuah masalah. Mantan pacar yang baik seharusnya seperti orang mati. Aku pikir kamu mengerti. Apakah itu masalah atau bukan? Bukan kamu yang menentukan. Tian, kamu sudah memperbaikinya. Kak Tian, aku akan membersihkannya untukmu. Apa yang terjadi? Pipa air sementara tersumbat, tapi besok lebih baik cari tukang pipa untuk memperbaikinya lagi. Terima kasih Tian. Pulanglah. Tunggu sebentar. Aku ingat kamu suka mangga. Di dalamnya aku taruh isian mangga. Kamu bawa pulang untuk dimakan. Bukankah kamu alergi mangga? Bahkan tidak bisa mencium baunya. Saat membuatnya aku pakai sarung tangan dan masker. Dan sebelumnya sudah minum obat alergi, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu melakukan ini. Ini memang janji yang sudah aku buat sebelumnya. Tidak perlu. Ini hanya hadiah terima kasih karena kamu membantu memperbaiki pipa. Kalau kamu tidak menerimanya, aku harus menyiapkan hadiah lain. Dan di dalamnya ada mangga. Kalau dibiarkan di sini juga sia-sia. Kamu bawa pulang bisa dimakan bersama Nona Lu.
Nona Lu tidak membawa baju untuk menginap malam ini kan? Dia bertanya ini untuk apa? Kalau kamu tidak keberatan, pakai saja bajuku dulu. Kamu sudah tahu. Tahu apa? Kalian tadi di depan pintu. Apakah sedang berpura-pura menipuku? Awalnya, aku memang tertipu, tapi aku ingat apa yang kalian katakan sebelumnya. Jangan pedulikan apa yang dikatakan kakakmu, istirahatlah yang baik malam ini. Besok pagi aku akan mengantarmu pulang. Ya, Dia sedang bicara dengan siapa? tapi Kak Tian, terus-menerus diganggu seperti ini. Kamu juga kesal ya? Maaf Tian, seharusnya aku tidak menanyakan hal ini. Jika kalian benar-benar bersama, kenapa dia masih khawatir? Apakah dia seharusnya tidak menanyakan ini? Atian, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah bilang akan pindah dalam 3 bulan, pasti akan pindah. Tapi setidaknya dalam 3 bulan ini. Biar aku melihatmu lagi, ya. Kini King, kita sudah putus. Aku tahu, jadi aku tidak akan mengganggumu. Aku janji. Keberadaanmu adalah gangguan terbesar bagiku. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku pasti tidak akan membiarkanmu melihatku. Hanya melihatmu dari jauh, tidak bolehkah? Kini King, kamu tahu kenapa dulu aku menyukaimu. Cantik, pintar. Karena kepercayaan dirimu dan kebanggaanmu. Itu yang paling menarik bagiku. Jadi jangan merendahkan dirimu karena aku, jangan sampai kamu tidak seperti dirimu sendiri. Harus berjalan dengan kepala tegak. Ayo kita pergi. Baik. Tapi jalan di depan, tanpamu. Bagaimana aku harus melangkah? Jadi begitu, hari ketiga dia mengembalikan cincin itu padamu. Tapi sepertinya dia masih belum menyerah. Atian, kamu benar. Kita harus melihat ke depan. Aku akan berusaha menjadi lebih baik dan mengambil kembali cincin ini darimu. Lagi pula, pria sebaik Tian, siapa yang mudah menyerah? Atian, aku berhasil naik jabatan. Aku hebat, kan? Tian, apa rencana liburan kali ini? Mau ikut kami bermain? Kemana? Atian, perusahaan mengadakan undian, aku dapat tiket ke Bali untuk 2 orang. Aku ingat, dulu kamu selalu ingin ke Bali. Mau ikut aku? Tidak, aku sudah ada janji. Tapi kesempatan ini langka. Tiket dan hotel gratis. Aku sudah pernah ke sana. Kapan? Tahun lalu saat libur Mei. Aku menghabiskan sebulan untuk merencanakan perjalanan, juga sudah mengambil cuti. Tiket dan hotel sudah aku pesan, sekarang kamu bilang tidak jadi pergi. Operasi itu penting dibandingkan dengan bermain. Kamu pikir mana yang lebih penting? Aku pacarmu, dia siapa bagimu? Dia tidak punya keluarga atau teman, apa perlu pacar orang lain untuk menemani dia operasi? Apa maksudmu? Jangan cari masalahan, besok mau operasi. Aku mau ke rumah sakit. Jadi setelah aku pergi, kamu pergi sendiri ke Bali. Ya aku main sendiri selama 3 hari. Pulangnya kebetulan lihat kamu jemput Sang Hansi. Maaf, Atian dulu memperlakukanmu seperti itu. Aku benar-benar brengsek, gimana ya? Aku semakin merasa diriku tidak pantas mendapatkan maafmu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, kesempatan langka. Kamu harus cari orang lain untuk menemanimu. Tapi aku cuma mau pergi sama kamu.
Aku benar-benar menuai apa yang aku tabur. Jangan minum nanti perutmu sakit lagi. Sakit gimana pun Atian juga tidak akan peduli padaku lagi. King, lihat. Yang janjian sama Atian itu dia. Udah deh ketahuan lagi sama kalian. Mas Tian, kalau besok hujannya belum berhenti kita main game lagi ya. Jangan ngomong yang tidak-tidak, aku tidak mau susah-susah liburan. Malah terkurung di hotel, tidak bisa kemana-mana. Halo, Yetian King, dia minum banyak. Dan terus menangis menyebut namamu. Atian, kamu sekarang bersama Lurulan. Kalian lagi kencan. siapa yang aku kencani ada hubungannya sama kamu? Awalnya aku pikir tidak ada hubungannya tapi... Lihat dia memelukmu dengan senang. Aku jadi tidak bisa menahan rasa iri. Dulu yang bisa melakukan itu cuma aku. Kenapa kamu biarkan dia memelukmu bahkan menciummu? Kamu mabuk, istirahatlah. Mas Tian lagi-lagi Kini King. Mabuk ngamuk-ngamuk sudah lama main game. Lapar juga tidak tahu kapan hujannya berhenti. Kenapa kamu di sini? Kemarin aku lihat postinganmu di media sosial. Semoga hujannya cepat berhenti, pengen makan hotpot dan pangsit. Jadi aku beli tiket kereta malam-malam ke sini. Aku juga bawa bahan hotpot dan pangsit, lihat ini bukan. Kamu tahu tidak hujan di luar sebesar apa? Tahu-tahu. Kalau kamu tahu kenapa masih berani naik gunung? Kamu tahu tidak ini berbahaya. Atian, jangan khawatir, aku sekarang kan baik-baik saja. Baik-baik saja terus tanganmu. Bagaimana luka-luka ini bisa ada di tubuhmu? Tian, mungkin kamu bisa berhenti marah dulu, dia juga bermaksud baik membawakan kita. Begitu banyak barang. Apa aku butuh kebaikan hatinya? Kini King, tubuhmu adalah milikmu sendiri. Bagaimana kamu memperlakukannya tidak ada hubungannya denganku. Jangan jadikan aku alasan, jangan buat aku menyesal pernah bersama kamu. Atian, maaf. Jangan marah. Nona Qin, lihat. Kamu sudah terluka dan kehujanan, kalau luka itu infeksi. Atau kamu masuk angin, itu tidak baik, aku akan membawamu untuk diobati dulu. Kamu juga tidak ingin Tian lebih marah, kan? Kakinya juga terluka. Tian, tadi kamu terlalu kasar. Kenapa? Kamu mau membelanya? Tidak, Tian, aku hanya melihat. Kamu membuatnya menangis, dan lihat luka-lukanya. Dia juga tidak mudah. Apa yang dia lakukan sekarang hanya membuat dirinya sendiri terharu. Lagi pula, kalau aku tidak menakutinya kali ini, lain kali dia bertindak sembarangan lagi, kamu bisa jamin dia tidak akan celaka. Kini King, aku sangat membencimu. Saat Tian mencintaimu, kamu tidak menghargainya. Saat dia tidak mencintaimu lagi, kamu malah memanfaatkan kelembutan hatinya untuk mengikatnya. Tidakkah kamu merasa perbuatanmu sangat keterlaluan? Kalau dia masih lembut padaku, itu artinya dia masih punya perasaan padaku. Kalau begitu, kenapa aku tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bersamanya? Bagaimana?
Dengan kebaikan hati Tian, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa hidup setelah itu? Aku tidak akan memberitahunya. Kamu bisa mengendalikannya. Tian, kenapa kamu datang? Aku minta es batu dari resepsionis, kamu tempelkan itu padanya. Atian ternyata memperhatikan aku terluka. Itu artinya Atian masih peduli padaku. Tian, karena satu postinganmu di media sosial, dia nekat naik gunung dalam hujan deras untuk membawakan makanan kesukaanmu. Meskipun kamu tidak bilang, sebenarnya kamu pasti sangat terharu, kan? Kenapa kamu berpikir begitu? Karena es batu ini. Aku tahu Tian memberikan es batu ini hanya karena tanggung jawab. Tapi kalau Kini King terus bersikap seperti ini, Tian, kamu akan memaafkannya. Tidak. Karena beberapa luka sudah terjadi, tidak bisa dihapus. Hanya dengan menebusnya setelahnya. Dan yang paling penting, aku sudah tidak mencintainya lagi. Kalian sudah datang. Oh ya, hotpotnya sudah siap, ayo masuk dan makan. Ayo cepat. Matanya bengkak ya udah nangis berapa lama nih? Ayo duduk. Kak Tian, Dia kenapa sih? Atian, apa aku udah bikin kamu repot? Kalau udah tahu begitu hujan berhenti cepetan pulang. Kak Tian jangan bilang gitu dong. Yang bilang jangan terlalu lembut ke dia kayaknya juga kamu ya. Maksud Kak Tian kamu kan lagi cedera. Cepetan turun gunung buat periksa. Iya, aku tahu. Atian, cobain deh pangsit ini. Ini aku siapin khusus buat kamu, isinya daging babi sama asinan. Dia masih inget ya mangga kemarin juga gitu. Putusin hubungan bikin ingetan membaik apa gimana? Pangsit daging babi sama asinan jarang dijual, kamu yang bikin sendiri ya. Kak Tian, Waktunya mepet jadi aku beli di beberapa toko. Aku inget Atian pernah bilang, dia paling suka makan pangsit. Sebab pangsit itu rasanya kayak di rumah. Pangsit daging babi sama asinan bikinan mamaku enak, cobain deh. Aku inget musim dingin tahun lalu kamu sering banget bilang, Dulu di rumah udah bosen, sekarang malah suka. Cobain deh, iya. aduh panas banget. Hati-hati minum air dulu. Makasih. aku juga inget Kak Tian paling suka. Lan gak usah kasih, aku sendiri bisa. Kak, kamu makan aja, jangan banyak omong. Udah lewat semua, makan dulu aja. Enggak ada luka yang udah terlanjur. Bukan dengan cara kayak gini bisa hilang. Dan yang paling penting, aku udah gak cinta lagi sama dia. Apa aku beneran harus nyerah ya? Atian, hari ini merepotkan kamu. Gak apa-apa kan, sejalan sewaan kamu udah mau habis 3 bulan. Kapan pindah? Atian sebenarnya nggak mau ketemu aku ya. Nanti aja kalau kaki aku udah sembuh. Sekarang juga nggak enak buat pindah. Iya, kamu istirahat aja dulu, aku duluan ya. Tunggu dong. Kalau kamu gak mau kaki, kamu bilang aja. Aku cuma inget ada barang yang belum aku kasih. Aku gak butuh apa-apa dari kamu.
Itu barang kamu yang belum sempat kamu bawa waktu pindah. Aku sudah merapikannya untukmu, semuanya ada di dalam kotak, kamu bisa bawa pergi. Di mana? Di atas meja di sebelah sana. Kalau begitu aku bawa ya. Ya. Yao Yao, terima kasih sudah membantu merapikan album foto. Tidak apa-apa, tapi kamu yakin album itu bisa membuat Yetian berubah pikiran? Aku hanya ingin mencoba sekali lagi, kalau tidak begitu saja menyerah. Bagaimana aku bisa rela? Ini. Atian, jangan foto aku, ayo kita foto bersama. Ternyata foto dari waktu itu. Halo. Tian, kalian sudah sampai di rumah. Ya sudah sampai. King Jie. Tian Ji. Sepertinya aku mendengar suara Zhang Hanzi. Nanti aku hubungi kamu lagi ya. King Jie, kamu ada. Ternyata kalian sudah putus, kenapa masih terus mengganggu King Jie? Aku yang mengganggunya, pergi sana. Kamu bilang dia yang mengganggumu. Kalau begitu kenapa masih menyimpan foto kalian berdua? Bukankah itu karena kamu masih tidak bisa melupakannya? Ini King yang kasih ke aku. Kebetulan kamu di sini, tolong kembalikan ke dia. Kamu pikir aku akan percaya? Aku kasih tahu kamu. King Jie suka sama aku, lebih baik kamu pergi sendiri. Jangan memaksaku untuk menyuruhnya mengusirmu. Sepertinya yang harus pergi adalah kamu. King Jie, kakimu terluka. Pantas tadi aku ketuk pintu kamu tidak buka. Kamu tidak dengar apa yang aku katakan tadi. Aku bilang yang harus pergi adalah kamu. King Jie, aku salah apa? Kamu harus memperlakukan aku seperti ini. Apakah kamu bilang apa ke dia? Sampai dia jadi seperti ini. Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Album ini kamu ambil. Atian. Tidak bisa disimpan sebagai kenangan. Tidak perlu, kalau kamu benar-benar tidak mau, aku bisa bantu membuangnya. Aku mau. Terima kasih. Kamu sombong apa? Jangan lupa dulu kamu itu anjingku dan King Jie. Jangan lupa dulu kamu itu anjingku dan King Jie. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Terima kasih. Kamu sendiri telepon Hiu Yao, suruh dia antar kamu ke rumah sakit. Kita jangan kontak lagi ya. Atian. Jangan pergi, Atian. Kak King, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih memikirkannya? Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak King, setidaknya biarkan aku membantumu berdiri. Pergi, jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kak King, aku mengerti kamu sedang emosi sekarang. Tapi di sini bisa saja ada orang lewat kapan saja kamu ingin dilihat orang. Dalam keadaan seperti ini.
Kamu datang untuk apa? Jangan bilang kamu merindukanku. 3 bulan yang lalu, aku sudah memblokirmu. Awalnya aku pikir kamu hanya bercanda tapi ternyata serius. Waktu itu aku marah jadi aku tidak mencarimu tapi seiring waktu, aku sadar aku benar-benar merindukanmu Kak King. Aku tidak ingin bermain-main lagi dengan permainan kakak adik ini. Dulu aku yang salah. Aku tidak menyadari perasaanku terhadap Atian. Pergilah, jangan hubungi aku lagi. Tapi Kak King, aku benar-benar mencintaimu. Untukmu aku sudah putus dengan pacarku. Baiklah, ternyata kamu memang karena dia putus denganku. Aku akan membunuh kalian. Yetian, tolong aku. Kak Tian, Rulan, kenapa kamu? kamu terluka. Aku tidak apa-apa, ini darah Kinyi King. Lalu bagaimana dengan Kinyi King? Dokter, bagaimana? Kami berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi karena paru-parunya terluka, dia mungkin akan mengalami efek samping. Kak Tian, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Zhang Hanzi meninggal dan Kinyi King masuk rumah sakit? Lepaskan aku akan membunuh wanita itu. Dia yang membunuh anakku. Lepaskan aku. Mungkin masalah cinta, aku juga tidak tahu pasti. Dia adalah mantan pacar Zhang Hanzi. Menurut polisi, ketika Zhang Hanzi putus dengannya, dia sedang hamil. Jadi anak itu hilang. Zhang Hanzi tidak menginginkan anak itu. Ketika mereka bertengkar, mantan pacarnya didorong sampai keguguran. Sepertinya ini juga kesalahanku sendiri. Untungnya Atian, kamu tidak terluka. Kalau tidak, aku pasti akan sangat menyesal. Lalu apa yang akan kau lakukan? Saya akan mengundurkan diri dan kembali ke rumah. Bukankah kau hanya dipromosikan? Dokter bilang aku tidak bisa terlalu lelah sekarang. Jadi bersiaplah untuk kembali ke rumah. Temukan pekerjaan santai. Bisa menemani orang tua. Kau bisa ingin membukanya. Apakah ada yang salah? Kalau begitu cepat. Kalau begitu aku akan pergi. Atian, bisakah kita tetap menjadi teman? Tidak bisa menghapus satu sama lain. Tian, saudara. Ayo pergi makan.